Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 waktu mantan menyesal berpisah denganmu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, mantan sangat mungkin menyesali perpisahan itu. Dan kapan dia mulai menyesali perpisahan tadi? Ada satu waktu yang tergantung kepada bagaimana orang ketiga ini ada di hadapan mantan, sementara waktu yang kedua bisa kita yang menentukannya, tergantung kepada usaha kita. Nah, jadi waktu yang pertama, mantan akan sangat menyesal memilih orang ketiga, berpisah dengan kita dan mengkhianati kita adalah ketika dari waktu ke waktu dia semakin menyadari orang ketiga yang sudah dia perjuangkan habis-habisan sampai tega mengkhianati kita yang sudah berkorban segalanya untuk dia, ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan. Penampilan orang ketiga itu ternyata tidak sama dengan realita yang sesungguhnya. Jadi penampilannya saja yang keren begitu kan. Casingnya saja. Kalau handphone tuh, kalau zaman dulu kan handphone masih bisa diganti casing ya. Kalau handphone zaman sekarang canggih-canggih sudah tidak bisa diganti casing ya. Nah, jadi casingnya saja yang kelihatan keren tuh, yang kelihatan bagus, yang kelihatan glowing, yang kelihatan bersinar, dan seterusnya. Tetapi ternyata begitu dijalani, sifat-sifatnya membuat mantan frustasi. Sudahlah tidak punya apa-apa, tapi pengen selalu tampil kekinian, bergaya, berdandan yang mahal. Setelah itu sifat egois, pemarah, dan yang paling penting tidak setia. Nah, itu yang akan membuat mantan frustasi. Kapan waktu itu terjadi? Tidak akan lama setelah mantan bersama dengan orang ketiga. Jadi mungkin awal-awal orang ketiga masih bisa menyembunyikan sifat dan karakter aslinya kan. Tetapi seiring perjalanan waktu, orang akan menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Maka itu selalu saya bilang, jangan ngejar-ngejar mantan. Agar apa? Agar mantan dan orang ketiga ini betul-betul segera menunjukkan sifat-sifat aslinya. Karena kalau ada kita di antara mantan dan orang ketiga, nah kehadiran kita itu membuat mereka tidak akan pernah menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Orang ketiga akan terlihat selalu seperti pahlawan di matanya mantan. Melindungi mantan dari gangguan kita, menguatkan mantan ketika dia sedang stres ya, sedang merasa ketakutan, misal kita dekati terus dan seterusnya. Nah, itu orang ketiga selalu menjadi pahlawan bagi mantan kalau kita hadir. Tapi kalau kita menjauh, nah mereka akan segera menunjukkan sifat dan karakter aslinya. Dan semakin cepat mereka mengenali satu dan lainnya, semakin cepat pula mereka kecewa, menyesal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya bisa lebih cepat lagi.
kita yang mengusahakannya. Kapan mantan menyesal berpisah dengan kita? Ketika dia melihat setelah perpisahan itu kita menjadi lebih segalanya daripada kita yang dia kenal dulu. Kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Kita menjadi seseorang yang lebih sukses. Kita punya segalanya sekarang. Kita menjadi seseorang yang menarik. Kita menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua orang, ya. Begitu banyak orang berusaha untuk dekat dengan kita. Begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa menjadi pendamping hidup kita dan seterusnya. Ya kan, misal kita laki-laki ini, banyak wanita sekarang yang bersaing, berlomba untuk bisa mendapatkan perhatian kita, untuk mendapatkan cinta kita, dan yang lebih penting lagi berusaha untuk mendapatkan segala yang ada pada diri kita. Ya, begitu kan ketika orang sukses tuh, semua orang mau dekat, ada gula, ada semut. Dimanapun ada orang sukses, di situ pasti orang datang agar kecipratan manfaat dari dia. Ya, nah, maka misal laki-laki tadi, wanita-wanita akan datang mendekat untuk menjadi pendamping hidup. Karena siapa zaman sekarang yang tidak mau punya pendamping hidup seseorang yang kaya, misal begitu. Wanita juga begitu, ketika dia sukses, banyak laki-laki yang berusaha untuk mendekat kepada dia. Dia sudah punya rumah sendiri, kendaraannya bagus-bagus, dia punya pekerjaan karir yang cemerlang dan seterusnya. Dan dia sendiri, wah itu banyak itu laki-laki yang berusaha mendekat kepada dia untuk numpang hidup, numpang di rumahnya, numpang mendapatkan manfaat dari dia. Nah, dan itu semua kan artinya bisa kita dapatkan kalau setelah perpisahan itu kita tidak larut berlama-lama meratapi perpisahan tadi. Kita tidak sedih lama-lama, kita tidak kecewanya lama-lama. Kita segera bangkit dan kita bekerja sekeras-kerasnya. Karena apa? Karena kunci kesuksesan itu ada pada kerja keras. Semakin cepat kita memilih untuk bangkit dan kerja keras, maka insya Allah akan semakin cepat pula kesuksesan dalam hidup kita bisa kita raih. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ketika orang mau berusaha, maka insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka untuknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.